Panatua Jaishin akan melanjutkan alur cerita. Sebelum menonton, Mimin sampaikan jangan lupa like, komen, subscribe, ini sangat membantu Mimin. Tanpa kalian Mimin gak bisa apa-apa. Terima buat support kalian selalu duduk stay ngopi video Mimin. Terima kasih. Bab 972, Aura Mengerikan. Lebih dari selusin angka ditunda di langit biru. Mereka semua tersebar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua orang yang datang mengejar Xiao Yan. Masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu bilang bocah itu telah dipukul oleh Blood Lightning Sealmu? Kamu seharusnya bisa mendeteksi tempat tepatnya. Di mana dia? Seorang lelaki berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya memalingkan kepalanya dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian kelabu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meski sudah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram pada saat ini. Dia telah merasakan bahwa itu hubungannya dengan Blood Lightning Seal melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Hubungan itu benar-benar rusak pada saat itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh koneksi kecil tadi untuk mencari. Namun, itu adalah usaha yang sia-sia meskipun menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu apa metode bocah itu yang digunakan untuk mengeluarkan Blood Lightning Seal yang kutinggalkan di tubuhnya. Jawab Chen Yun dengan suram. Jujur saja, dia merasa sangat terkejut pada saat ini. Kesulitan yang terlibat dalam mengeluarkan Blood Lightning Seal adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun, itu telah terhalau dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada Blood Lightning Sealmu? Jika aku tahu bahwa ini akan menjadi kasusnya, aku yang dulu akan langsung mengejar. Hong Tianxiao menjadi marah ketika mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Apa yang kamu raungan? Kamu mengejar? HMPH. Apakah kamu sudah lama tidak mengejar jika kamu belum takut boneka di tangan bocah itu? Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan cara yang agak jengkel. Kamu berbicara omong kosong. Apakah aku yang dulu takut pada boneka bocah itu? Hong Tianxiao dengan marah berteriak. Setelah kami menemukannya, kau bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun dengan dingin tertawa. Dia segera melambaikan tangannya dan suara yang dalam terdengar. Kalian semua harus turun dan mencari tempat 1 inci pada suatu waktu. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Aku tidak percaya bahwa itu dia bisa melarikan diri di bawah mata aku. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengubah tatapan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Tentu saja, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dimengerti. Selusin ditambah pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan mereka dan menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari jajaran pegunungan. 2 sosok manusia diam-diam muncul di dalam hutan hijau subur di belakang grup Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan orang tua itu melewati celah antara cabang dan melihat kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius terlintas di matanya. Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang memandangi para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan saksama sebelum tanpa sadar bertanya dengan penuh perhatian. Gadis, meskipun aku yang lama tidak mampu menahan amarahmu dan akhirnya membawamu untuk melihat-lihat, aku akan tetap mengucapkan kata-kata jelek dulu. Jika ada situasi ketika saatnya tiba, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengulurkan tangan pada prasyarat bahwa itu tidak ada yang akan menemukan identitas aku. Kamu harus memahami kakek buyut. Tidak apa-apa jika itu hanya bahwa itu Hong Tianxiao. Namun, Chen Yun adalah anggota dari Wind Lightning Pavilion. Han klan kami tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius.
Aku telah mengambil risiko untuk membawa kamu lebih terutama karena orang kecil itu membantu klan Han kami. Yang lama aku tidak suka berhutang budi lain. Jika tidak, terlepas dari betapa senangnya kamu meletakkannya, aku tidak akan memperlakukan masalah besar seperti menyinggung Wind Lightning Pavilion sebagai permainan anak-anak. Han Sui dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah dengan punggung giginya saat dia mengangguk dengan tenang. Dia dengan lembut berkata, Sui tahu batasnya. Pada saat itu, kakek buyut harus campur tangan berdasarkan situasi, jika itu tidak mungkin, maka pergilah. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah pada akhirnya. Kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa pahit ketika dia melihat sikapnya ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sui dan menghela nafas, dengan mampu membuat cucu kecilku bertindak seperti ini, bocah kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki keterampilan. Wajah cantik Han Sui mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah bang terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah terdengar ledakan, banyak suara siulan mulai ditransmisikan dari kejauhan. Seseorang bahkan dapat mendengar seruan samar dari dia ada di sini. Apakah dia sudah ditemukan? Tangan Han Sui terkepal erat. Bocah, aku pikir kamu ingin bersembunyi untuk seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapan sinisnya menatap pria muda yang perlahan-lahan berjalan keluar dari sebuah gua. Ada benar-benar cukup banyak orang yang datang. Sepertinya Elder Chen benar-benar membenciku, tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tian Xiao sementara dia berbicara sambil tersenyum. Begitu kau mendarat di tanganku, kau jelas akan mengalami kebencian terhadap diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit yang samar yang ditularkan dari tangannya sama seperti duri yang menusuk ke jantungnya dengan kejam. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Bocah, kali ini, aku yang lama ingin melihat bagaimana kau akan bisa melarikan diri. Aku telah berjanji kepada keponakanku bahwa itu aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawamu ke dia. Tatapan Hong Tian Xiao menunjukkan cahaya pekat saat dia menatap Xiao Yan. Suara seramnya menyebabkan para pembantu di sekitarnya diundang oleh klan Hong untuk merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Bibir Xiao Yan meringkuk. Namun, senyumannya ini berisi hawa dingin yang dingin. Tampak li untuk kalian berdua benar-benar ingin membuat aku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan aku untuk mengambil kedua kehidupan kamu. Hong Tian Xiao langsung tertawa saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengolok-olok, anak muda yang arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu boneka dapat menyelamatkan hidup kamu? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing ketika dia mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak melintas. Erk Demon Wayang juga muncul di depannya. Melihat penampilan Erk Demon Wayang ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru menarik diri sedikit. Mereka juga sangat takut pada boneka sengit ini, yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tian Xiao juga sedikit memadat ketika Erk Demon Wayang muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kesulitan dari boneka ini adalah sesuatu yang juga sangat dia sadari. Hong Tian Xiao, sejak kau mengatakan kata-kata itu sebelumnya, kami akan meninggalkan boneka ini untukmu. Tinggalkan bocah itu kepadaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga sedikit berkedip saat mereka menatap Erk Demon Wayang. Ada ketakutan samar di dalam diri mereka. Akhirnya, dia menoleh dan berbicara kepada Hong Tian Xiao. Wajah Hong Tian Xiao segera sedikit mengejang setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada aku yang sudah tua. Kamu, di sisi lain, harus menyelesaikan bocah itu secepat mungkin. Tenang, kali ini, aku yang lama akan membiarkan dia tahu bahwa itu menyinggung Wind Lightning Pavilion adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun memandang Xiao Yan dengan cara biadab saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah kedua orang tua ini berniat jahat. Jarinya lembut mengusap cincin putih salju tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk Hong Tian Xiao dan dengan lembut berkata, bunuh dia. Erk Demon Wayang di depannya menginjak berat di tanah tepat setelah suara Xiao Yan terdengar. Batuan gunung retak dan tubuh Erk Demon Wayang melesat ke arah langit seperti panah api. Dengan kasar terbang menuju Hong Tian Xiao.
HMPH, biarkan aku yang lama melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Earth Demon Wayang mendatanginya dengan momentum yang sangat kuat. Api merah Douqi melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan skimitar 2 meter panjang muncul di tangannya. Skimitar memancarkan kekuatan panas ketika itu diayunkan dan dengan kasar diretas di Earth Demon Wayang. Dentang! Pedang itu diretas di bahu bumi iblis wayang. Namun, hanya beberapa bunga api yang diciptakan. Bekas luka putih juga muncul di mana pisau itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Dia dengan erat mencengkeram pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan Earth Demon Wayang, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan-lahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu pupil iblis bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan. Wajahnya yang kering menunjukkan senyum yang menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara lantang. Bocah, kamu telah mematahkan jariku. Nanti, aku akan benar-benar melumpuhkan ke-10 jarimu. Xiao Yan tersenyum samar. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya naik. Beberapa saat kemudian, dia hanyut dan mendarat di pohon besar. Tangan Hong Chen hanya ditempatkan di belakangnya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Matanya mengungkapkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Lagi pula, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus, namun, ini hanyalah pemikirannya saja. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan-lahan terbuka saat dia secara bertahap menutup matanya. Sebuah gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Tuan Tua Yao, tolong berikan kekuatanmu sementara waktu kepadaku. Sebuah gumaman pelan-pelan terdengar. Sesaat kemudian, cincin salju putih di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat megah dan luas pindah di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang megah ke tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti kaisar terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong di sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang bertarung dengan pertempuran setan bumi, merasakan kepayahan sesaat di dalam kepala mereka, sesaat aura mengerikan ini muncul. Seketika itu juga, syok yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar. Bersambung ceritanya kita lanjutkan di video selanjutnya.